Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua, para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telecommunication Semarang. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali kita pada kesempatan malam ini untuk melanjutkan materi yang memang harus kita pelajari, harus kita kuasai dalam perbaikan handphone, yaitu langkah-langkah perbaikan atau penanganan kasus sinyal. Ya. Nah ini sangat-sangat penting sekali bagi kita semua, karena banyak nih kawan-kawan yang bergabung di kelas online terutama mengabaikan materi langkah-langkah penanganan sinyal ini atau SOP sinyal ini. Jadi mohon yang sudah masuk ke kelas ya, selesaikan materi ini sampai akhir, dan insya Allah nanti banyak manfaat yang kita dapatkan. Kawan-kawan sekalian, saya nggak perlu ngabsen ya, saya nggak perlu mengabsen. Yang jelas sudah cukup banyak kawan-kawan yang hadir pada kesempatan malam ini. Jadi tidak mengurangi waktu kita. Jadi praktek aja nih, ya. Ya. Ini kok saya kelihatan pendek sekali ini, kenapa ini? Ya. Kurang tinggi ya. Ini. Nggak ada kopinya. Ada kopi. Ya, minum. Hah? Enggak, kerendahan gitu. Oh ini barusan. Ya, enggak, tadi itu mendelep gitu loh. Lah ini kan nampak kopinya, ada kopi. Ini kopi buatan sayangku. Ini cappuccino ini ya. Ya. Cappuccino. Oke. Kopi jamu. Baik. Kita mulai saja. Ini sambil Borneo-nya masih saya update ini ya. Dia minta diupdate deh. Borneo masih minta diupdate. Jadi saya tulis tangan di sini biar lebih mudah ya. SOP penanganan sinyal. Jadi mungkin kawan-kawan yang lama banyak bertanya-tanya, loh kok sudah sejauh ini ya materinya ya, gitu. Jadi memang pada periode ini materi-materi atau teori-teori itu saya majukan ke depan ya, saya majukan ke depan supaya nanti di bagian akhir kita sudah tinggal praktek dari kasus-kasus yang ada, mati total, sinyal, kerusakan aksesoris begitu. Jadi biar jauh lebih cepat. Ini Borneo biar saja ya. Ini kita langsung saja lanjut. Jadi dalam SOP penanganan sinyal ini, kawan-kawan, ada banyak keluhan di lapangan. Ada banyak keluhan. Ya, seperti yang pertama ya, keluhan-keluhan sinyal ini ya. Jadi kita harus data dulu keluhan-keluhan masalah sinyal. Kita data dulu. Artinya apapun keluhannya, SOP-nya ya ini gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kawan melenceng dari SOP yang sudah saya sampaikan. Nah, ya. Yang pertama, yang sering terjadi, sinyal bulat. Nah, ini banyak keluhannya. Sinyal bulat. Kalau di Samsung seperti itu. Ya. Jadi di bagian atas itu bulat aja gitu kan, sinyal bulat. Ya, berarti tidak ada sinyal sama sekali. Nih. Yang kedua, sinyal lemah. Ya. Sinyal lemah ini meliputi di dalam ruangan dia balok sinyalnya itu kurang, sedangkan kalau di luar ruangan balok sinyalnya banyak.
Itu. Kemudian kalau di luar kota, di kampung, di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan tower, ya, sinyalnya sangat lemah sekali. Padahal kalau balik ke kota, sinyalnya bagus. Nah, ini masuk dalam kategori sinyal lemah. Kemudian sinyal hanya kartu tertentu. Nih, ini juga masalah. Yang berikutnya, ada sinyal sebentar atau dalam kurung dalam beberapa detik, lalu hilang lagi. Nih, oke, ini kasus yang keempat. Apalagi mungkin ada kawan-kawan yang selama ini pernah mengalami masalah sinyal, ya, silahkan ya, biar lebih interaktif ya. Dari 14 orang yang sudah hadir ini, kira-kira apa lagi nih kasus-kasus yang pernah dialami berkenaan dengan sinyal. Nah, artinya saya pengen sekali lagi, apapun masalah sinyalnya, SOP-nya sebagai berikut, ya. Nomor 5, nomor 6 nanti boleh tambahkan lagi ya, kawan-kawan, bebas. Nah, yang penting SOP-nya sama. Yang pertama, jadi tahap penanganan. Ini yang perlu. Tahap penanganan. Yang pertama, kita harus pastikan kartu SIM itu terbaca. Cek kartu SIM. Jadi dia terbaca dan kartu SIM-nya hidup. Terbaca dan hidup. Ya, bukan kartu kadaluarsa, bukan kartu hangus, bukan kartu yang sudah diblokir. Ya, bukan kartu luar negeri, kartu Indonesia. Gitu ya. Kartu Malaysia bawa ke sini ya. Nanti ada sinyalnya tapi nggak bisa nelpon. Ya, padahal belum ganti kartu kan gitu. Jadi ya sering nih terjadi seperti ini. Oke. Ini download complete. Close. Saya sambil ngupdate Borneo. Ini ya, ini langkah yang pertama. Dan ini pernah dapat kasus saya. Kawan-kawan teknisi yang di MQcell itu begitu dikasih garapan, "Bang, tolong ya, Mister sebut saja inisialnya Rizal gitu ya." Jadi pernah nih kita kasih kasus. Ini kebetulan yang bersangkutan dulunya itu baru masuk, kemudian mengakunya udah pengalaman 10 tahun di perbaikan handphone. Ya udah, beberapa hari baru masuk, saya kasih garapan, "Bang, ini tolong bang." Nah, kebetulan saya sendiri yang jaga counter, saya standby ya. Terus ada konsumen mengeluh, "Ini tidak ada sinyalnya." Oke, saya kasihkan ke yang bersangkutan tadi. Dicek, cek, sekian menit. "Bisa bang?" "Oh ya, kita coba." "Biaya berapa bang?" 150. Terus saya sampaikan ke konsumen, "Pak, ini biayanya 150. Nah, kemudian orangnya deal ACC. Nah, kemudian digaraplah nih sehari 2 hari ya. Saya di hari ketiga orangnya atau konsumennya datang, kebetulan konsumennya datang, terus nanya, "Pak, udah selesai belum handphone saya?" "Oh ya, bapak yang kemarin ya, Asus ya, Asus handphone laser kemarin." Kemudian saya tanyakan ke Mr. R tadi, "Bang, gimana garapan kemarin?" "Wah, ini udah saya garap Pak, banyak yang short."
Udah saya buang semuanya, kemudian PA-nya udah saya ganti, tapi tetap nggak ada sinyal katanya. Oke, gitu. Berarti gimana? Cancel aja deh, katanya kan. Oke, cancel. Saya langsung ambil dari yang bersangkutan, kemudian saya bawa ke konsumen. Pak, ini handphonenya udah dikerjakan, tapi saya masih belum srek, gitu. Saya belum srek. Bapak, saya minta 1 hari lagi deh ya. 1 hari lagi, bisa nggak bisanya? Kalau bisa ya alhamdulillah jadi. Kemudian kalau nggak bisa nggak ada biaya, saya kembalikan. Dan pemilik setuju. Lalu handphone tersebut saya serahkan ke Mas Agus. Mas Agus ini peserta training murid saya. Mas Agus, tolong nih digarap. Saya tidak bilang kalau cancel dari Rizal, karena duduknya berjauhan. Terus oke. Hitungan setengah jam, Mas Agus langsung, Pak, ini ganti fleksibel SIM. Jadi kan kalau Asus Zenfone Laser itu ada fleksibel, di tengah-tengahnya itu untuk apa? Untuk meletakkan kartu SIM. SIM tray-nya tuh di situ gitu kan. Rumah SIM-nya itu di tengah, pakai kabel fleksibel. Ini nggak baca kartu Pak, katanya. Oh ya enggak apa-apa Mas Agus. Modal berapa? 19.000. Oke, gas. Ini ke konsumen 150 saya bilang. Iya Pak. Terus ya, enggak ada 1 jam lah ya. Belanja kan, tempat belanja spare part itu gak jauh dari counter. Belikan, dipasang, udah normal sinyal. Agak sore sedikit memang saya ulur. Saya sampaikan ke konsumennya sambil Mas Agus cek and recheck, quality control istilahnya. Mas pastikan lagi kerusakan yang lain ada enggak? Normal semua enggak? Nah, begitu udah normal saya hubungi konsumen, Pak, ini handphonenya sudah jadi. Ya, alhamdulillah dia senang. Gitu. Nah, bukan bermaksud menghina, menjelekkan gitu ya. Yang pertama, teknisi yang pertama ini tidak menggunakan SOP, tidak menggunakan tahap-tahap penanganan yang seharusnya. Main klaim aja, oh sinyal nggak ada, PA-nya. Nah, ketahuan bohong juga, katanya banyak kapasitor yang short. Ketahuan juga dia bilang udah ganti PA. Nah, kawan-kawan, ini salah satu sifat yang tidak boleh kita pelihara, yang teknisi tidak boleh seperti itu. Harus jujur. Kalau memang belum punya waktu atau tidak bisa, katakanlah apa adanya, ya. Termasuk dengan konsumen. Jangan ngarang-ngarang. Seandainya tadi saya cancel, langsung serahkan, saya sampaikan permasalahannya, kemudian si konsumen tadi tidak puas dengan hasil kerja kami, tentu dia akan bawa ke tempat atau ke counter lain. Dan di counter lain ternyata seperti itu. Apa jadinya nama kita? Ya. Nah, jadi ini salah satu kebiasaan buruk, bad habit dari seorang teknisi. Makanya jangan dibiasakan, ya, ngomong apa adanya. Tentu ya, kita sebagai seorang teknisi harus selalu upgrade ilmu. Jadi kawan-kawan kursus, ikut training online di LPK Quantum ini hanya sebagai pelengkap, kawan-kawan. Ya, salah satu bagian saja, salah satu tahap saja untuk menjadi teknisi yang handal. Di luar sana masih banyak yang lebih handal dari Mbah Tommy, ya, yang lebih detail lagi mungkin ilmunya. Di YouTube tidak ada masalah. Nah, tetapi di sini kawan-kawan belajar standar operasional prosedur, yang mana hal itu harus selalu diterapkan. Nah, saya sebagai trainer mengajarkan langkah-langkah yang memang jangan sampai dilewatkan oleh para teknisi, sesuai prosedur. Makanya judulnya SOP penanganan sinyal. Nah, langkah-langkah penanganan kasus sinyal. Oke, itu cerita di poin nomor 1 tadi.
Baik. Berikutnya kita anggap kartu SIM terbaca. Ini Borneo-nya kok nggak bisa ya yang? Ini patch piro? 0508. 05 2508. 0508 itu lawas apa? Ini. Mungkin tak. Oh. Amin. Sebentar ya. Nah, jadi kita butuh skema ini. Nah, saya lanjutkan ya. Poin pertama ini, yang namanya kartu SIM kawan-kawan. Kita belum melihat skema ya. Ini sudah baku. Sudah baku yang namanya kartu SIM itu dari 6 kaki ya. Dari 6 kaki saya gambar nih. Anggap kata begini, itu 2 3 1 2 3. Dari 6 kaki ini atau kadang 8 ya. Kalau 8 berarti duanya itu tambahan, kadang ground, kadang not connect atau putus. Nah, dari 6 kaki ini 1 kaki ground. Jadi enak kita nih. Ketika dapat kasus misalnya seperti ini, ya, seperti ini misalnya, ya kita perhatikan saja. Dari 6 kaki ini, ya. 1 2 3 1 2 3. Cari yang groundnya dulu. Cari yang ground. Caranya bagaimana? Menggunakan multi tester. Saya nyalakan dulu multi testernya. Kemudian menggunakan skala dioda. Oke. Mana dia tadi gambar? Nah, ini yang langsung. Oke, di sini. Dari sini ya. Ingat pengukuran dioda. Pengukuran dioda merah di ground. Nah, kemudian kalibrasi dulu. Standar enggak ini? Nih, kalau kita lihat. Nah, kita satukan kabel juga enggak berubah. Nih, cek kabelnya. Ya. Harusnya begitu disatukan kabel ini 0000 semuanya. Ya, kalau masih nggak berubah, coba kita cabut ulang, cabut, pasang lagi. Kita lihat. Ini ada masalah ini, ya. Ada masalah. Jadi seharusnya ini 000. Kita tidak menggunakan skala buzzer. Ya. Gio mana Gio? Saya minta multitester yang Sunshine. Ya. Oh, ini nih. Ada ini. Ya. Bisa yang? Sebentar. Ini kita ganti. Oke. Nyelempit ya. Nah, ini yang enak nih kadang nih. Ya, nyelempit. Nah, kita gabungkan dulu jadi satu. Ini buzzernya. Ini select ya. Ini seharusnya 0 semua. Nah, jadi ini saya tanda tanya ini ya. Kalau sudah begini, saya tanda tanya dengan kabel. Ya, dengan kabelnya. Gio, tolong Adip, tolong ada ndak kabel yang bagus? Iya, kabel yang bagus. Karena ini saya satukan. Jadi biar kita mendapatkan ukuran yang pas sesuai dengan standarnya. Oke. Nah, ini saya satukan belum.
dioda. Coba. Oke, amin. Saya coba yang ini ya. Yang tadi. Nah, ini Dep. Saya kembali ke multi yang tadi. Nah, multi yang tadi ini saya satukan ya, saya satukan kabelnya. Aduh, kabelnya yang cuma pendek ini, gak enak. Kabelnya pendek Dep. Oke, nah jadi harusnya begini. Kalau ada kabel yang panjang ya Dep ya. Nah, yang tadi itu jelek. Oh, beda lagi. Beda. Oke. Ya. Kabelnya aja. Oke. Nah, jadi salah satu permasalahan dalam penggunaan multitester ini harus hati-hati kawan-kawan, yaitu kabel. Ah, ini cocok nih ya. Jadi kabel tadi tahanannya nggak beres ya, mungkin sedikit hampir putus bisa jadi.